Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala bizikrillahi summa tatmainnu bihil qulub. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai kaum muslimin muslimat, ayo segera bertaubat. Ramadan ini akanlah tamat, mari perbanyakkan taat. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, sahabat Ramadan, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan sebentar lagi akan segera usai. Jumpa kita pada hari ini untuk lebih terarah, Ramadannya lebih semangat, dan juga untuk meraih ridho Allah lebih semangat lagi. Kita kasih tema pada hari ini, menggapai ridho Allah lewat 10 hari akhir Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nih biasanya nih di akhir-akhir Ramadan orang pada sibuk. Satu, ada yang nangis, banyak nangis. Banyak nangisnya kenapa? Karena mungkin satu, belum kebeli yang namanya baju. Dua, biasanya ibu-ibu nih ataupun di rumah banyaknya adalah ingat belum bikin kue. Bapak-bapak biasanya sibuk, yang biasanya ramenya di mall, biasanya ramenya di masjid, sekarang mall yang paling rame. Oleh karenanya di Ramadan ini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 akhir Ramadan, ada 4 yang biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perbedaan kita bersama Rasul memang kadang-kadang kata orang masih sedikit. Apa itu yang sedikit, Bu? Pak, apa yang sedikit? Satu, Rasulullah sedikit makan. Kita mah kadang-kadang sedikit-sedikit makan. Dua, Rasulullah sedikit tidur. Kita mah kagak, kadang-kadang sedikit-sedikit tidur. Makanya di akhir Ramadan ini, bagaimana caranya mengoptimalkan akhir Ramadan? Yang pertama, sholul lail, sholat tahajud. Tahajud untuk menggapai nikmat Allah, untuk mendapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Walau rakaat ini, walaupun cuma 2 rakaat, sholat tahajud. Mau bangun sahur, tahajud dulu. Bangunin ibunya, bangunin bapaknya oleh adik-adiknya. Yang kedua, tilawatil Quran. Bacalah Al-Quran. Karena di bulan Ramadan memang Allah subhanahu wa ta'ala ada sebuah keistimewaan. Kalau hari Allah hiasi dengan yang namanya hari Jumat. Kemudian bulan Allah hiasi dengan bulan Ramadan. Kemudian ada yang disebut dengan malaikat, Allah hiasi malaikat dengan kehebatannya malaikat Jibril. Kemudian Nabi, Allah hiasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malam ada yang sangat hebat yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di malam inilah turunnya Al-Qur'an. Banyakin baca Quran. Banyakin baca banyak Quran.
Bukan banyak, satu lihat status, yang kedua Facebook, dan yang ketiga Twitter, dan yang keempat biasanya JJS. Tahu JJS? Ya biasanya tuh anak-anak muda, orang-orang gaul JJS. Abi, Umah, kita JJS yuk. Tahu nggak JJS? Pasti nggak tahu. JJS jalan-jalan sore, ngabuburit, nyari makanan, baca Quran. Yang ketiga, untuk mengisi di akhir Ramadan yang 10 hari ini adalah yang ketiga, mari perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Kenapa harus diperbanyak sedekah? Karena orang yang paling mulia, orang yang memang dia mau mendermakan dirinya untuk kepentingan orang lain. Ketika Allah menciptakan gunung, Jibril ditanya, "Ya Jibril, apa kau akan menciptakan yang lebih hebat daripada gunung?" "Ya." "Apa?" "Besi." Kemudian besi Allah ciptakan, nanya lagi, "Apakah Allah akan menciptakan yang lebih hebat dari besi?" "Ya." "Apa?" "Api." Kemudian Jibril nanya lagi, "Wahai Allah, apakah kau akan menciptakan yang lebih hebat daripada api?" "Ya." "Siapa ya Allah?" "Aku akan ciptakan air." Gimana nggak hebatnya air? Banyak orang banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Air. Bahkan kalau puasa kagak buka dengan air, kagak kurang cocok. Kayaknya kurang. Dan selanjutnya, "Ya Allah," Jibril nanya, "apakah kau akan menciptakan yang lebih hebat daripada air?" "Ya." "Apa?" "Ar-rih," aku ciptakan angin. Coba kalau kita nggak kentut, kan nggak enak. Ada ibu-ibu biasanya tuh kalau sudah sesar kan harus kentut. Maka nikmat Allah yang mana yang kau dustakan? Kentut saja jadi nikmat. Maka ditanya lagi Allah, "Ya Allah, apa aku akan menciptakan yang lebih hebat daripada angin?" "Ya, aku akan menciptakan yang lebih hebat daripada angin." "Apa itu?" "Yaitu aku akan menciptakan orang yang apabila dia mau sedekah, maka akan mengalahkan api, akan mengalahkan besi, akan mengalahkan angin, akan mengalahkan semua makhluk." Siapa orang itu? Adalah orang yang rajin sedekah. Dan orang yang rajin sedekah ternyata memang al jannatu mustaqatun bi arba'ati nafarin. Salah satunya orang yang rajin sedekah. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang keempat, yang terakhir adalah i'tikaf. Apa itu i'tikaf, Ustaz? Apa itu i'tikaf, anak-anak, ibu? Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya ketika dia akhir Ramadan. I'tikaf itu diam di masjid, baca sholawat, baca yang namanya Quran. I'tikaf itu namanya. "Ustaz, boleh nggak saya i'tikafnya di rumah?" "Boleh, tapi namanya bukan i'tikaf." "Apa itu?" "Istrikaf." Maka ayo perbanyak i'tikaf. Ramadan ini adalah milik kita. 1444 Hijriah ini jangan dilewatkan dengan hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Insya Allah dengan Ramadan ini, di akhir Ramadan ini, kalau orang banyak mikir-mikir masalah yang namanya baju, kita mikir banyak perbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya yakin adik-adik dan ibu-ibu semuanya orang dan mukmin yang kuat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kaifa, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, and